Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Perkenalkan, saya Harisya Putra dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram semester 2. Di sini di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada pelajaran atau pada mata kuliah pendidikan psikologi pendidikan. Sebelum kita bahas pertumbuhan dan perkembangan, perlu kita ketahui apa sih itu psikologi dan psikologi pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang membahas tentang proses mental dan tingkah laku manusia, di mana apakah mental dan tingkah laku manusia ke depannya itu lebih baik atau justru sebaliknya atau lebih buruk gitu. Selanjutnya, psikologi pendidikan adalah salah satu ilmu dari ilmu psikologi yang membahas tentang proses belajar yang efektif, baik secara belajar dalam lingkungan keluarga, baik belajar di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita masuk ke pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yang kita ketahui adalah pertumbuhan adalah suatu perubahan pada manusia dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari gen, kromosom, zat, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari suatu perubahan, pembesaran yang kecil menjadi besar, yang pendek menjadi panjang, yang ringan menjadi berat, dan lain sebagainya. Selain penjelasan-penjelasan yang kita bahas tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan, perlu sangat penting kita ketahui tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, faktor hereditas atau genetika, di mana hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya, atau segala potensi yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen, misalkan kromosom dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang dimaksud adalah yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kawan atau lingkungan teman, serta lingkungan media massa atau elektronik. Nah, yang pertama lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling utama yang di saat proses pengembangan anak, karena tidak hanya tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga, justru di sini anak akan dibentuk mentalnya dengan diajarkannya nilai-nilai kehidupan kepada anak tersebut. Dan peran keluarga kepada seorang anak itu sangat penting, karena untuk menjadi pegangan seorang anak ketika dia menghadapi ujian-ujian di dunia luar. Yang kedua, ada namanya lingkungan sekolah. Berkaitan dengan sekolah adalah suatu lembaga pendidikan formal yang berdasarkan sistematis ini melaksanakan program bimbingan, yang dimana banyak orang mengatakan kalau kita tidak sekolah kita belum bisa dikatakan peserta didik gitu. Jadi yang dimana ketika kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah itu, baik guru, teman, atau staf-staf yang ada di sekolah itu, maka lingkungan sekolah tersebut akan bisa
mengasah atau meningkatkan perkembangan pada otak seorang anak gitu. Lanjut, ada namanya lingkungan kawan atau lingkungan teman. Kelompok kawan ini sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Karena ada suatu kaul menyebutkan jika kita ingin melihat seseorang, maka lihatlah temannya terlebih dahulu. Nah, dari situlah kita belajar bahwa kita harus benar-benar bisa mencari teman yang baik, yang bisa menuntun kita untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jika kita berteman dengan orang baik, jika kita berteman dengan orang benar, maka orang lain secara otomatis berpikir kepada kita bahwa kita itu orang baik juga. Begitu juga sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya atau tingkah lakunya, maka orang lain juga secara otomatis akan mengecap kita sebagai orang yang buruk juga. Lanjut, lingkungan yang terakhir itu ada lingkungan media massa. Media massa itu adalah salah satu yang mempengaruhi masa perkembangan anak, yaitu dari misalkan televisi, handphone, laptop, internet, dan lain sebagainya. Di mana pada zaman sekarang juga teman-teman, media massa atau sosial media itu sangat berkembang luas gitu. Yang contohnya ketika kita mengakses informasi atau mengakses hal-hal di media sosial tersebut, maka akan langsung tersebar di semua media sosial. Baik itu misalkan contohnya di Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Cut video kan. Ini yang kita bahas sekarang. Selanjutnya teman-teman, perkembangan menurut perspektif Islam gitu. Nah, dalam Islam setiap perkembangan manusia itu pasti terdapat ketertarikan atau keterkaitan. Artinya setiap perkembangan fisik, misalkan mental, sosial, dan emosional itu sangat berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana perkembangan manusia secara fisik maupun mental. Adapun menurut perspektif psikologi agama, jiwa keagamaan manusia itu akan berkembang dengan menyesuaikan tingkat kematangan usia biologisnya. Baik teman-teman, itu saja. Tinggal kesimpulan doang. Baik, jadi kesimpulan yang kami bahas di video kali ini, yaitu pertama tentang pertumbuhan. Mana pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuhan yang memiliki makna hidup dan tambah besar. Nah, sedangkan menurut istilah, pertumbuhan adalah suatu perubahan pada manusia dikarenakan beberapa faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses yang progresif, yang terus maju dan tidak mundur. Nah, tidak kembali pada perkembangan yang awal atau perkembangan mulanya. Maka perkembangan sebagai sesuatu yang berkesinambungan, yakni dalam perkembangan suatu individu itu tidak bersifat statis, akan tetapi perkembangan individu tersebut bersifat sistematis dari sejak dia lahir sampai dia mati atau meninggal gitu, teman-teman. Adapun faktor yang mempengaruhi suatu perkembangan itu ya seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman, lingkungan media massa, itu sangat penting bagi suatu pertumbuhan dan perkembangan, baik pertumbuhan atau perkembangan mental atau karakter seorang anak atau peserta didik gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan faktor-faktor tersebut, yang 4 tersebut, maka semakin besar juga manfaat yang ada
yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan pada diri seorang anak atau peserta didik tersebut. Jadi keempat faktor tersebut jika kita memanfaatkan dengan baik, semakin sering kita manfaatkan faktor-faktor tersebut, maka semakin besar tingkatan atau perkembangan pertumbuhan pada jiwa seorang anak atau peserta didik. Sekian mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.